Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Sebelum itu Bapak tanyakan dulu kabarnya. Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Oh, alhamdulillah baik. Nah, sekarang Bapak tahu kabarnya baik semua. Nah, jadi Bapak akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, jadi ingat kan bagaimana ada berdoa? Oh, ingat. Yuk kita berdoa dimulai. Tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak, setelah kita berdoa tadi, nah malam kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini alangkah baiknya kita mengingat dulu pembelajaran kita pada minggu tadi. Nah, siapa yang ingat pembelajaran minggu tadi? Nah, minggu tadi kita belajar tentang surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq kan sudah kita pelajari, baik itu dari segi artinya, baik dari segi bacaannya, lafalnya, dan segi maknanya. Nah, itu sudah kita pelajari pada minggu tadi. Nah, lalu sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran kedua ini yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, beriman kepada Allah dan Rasul ini akan Bapak jelaskan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama kita beriman kepada Allah. Nah, dalam pembelajaran hari ini akan Bapak jelaskan bagaimana dan apa itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak siapa yang menciptakan alam semesta ini? Iya benar, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalian lihat di keluar jendela. Coba kalian lihat sekeliling kalian, di lingkungan kalian. Nah, semua itu adalah ciptaan oleh Allah. Nah, coba kalian lihat misalkan di luar jendela ada apa? Oh iya benar, itu ada pemandangan. Oh iya ada gunung, ada pohon dan lain-lain. Nah, benar itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi yang pertama di sini Bapak akan jelaskan bagaimana kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, ciptaan Allah di alam semesta ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, jadi yang pertama kita akan mengenal Allah dari benda mati lagi. Bapak ingin kalian menyebutkan apa itu contoh dari benda mati? Oh iya benar, gunung. Ya, gunung itu adalah benda mati. Apalagi? Oh iya, buku yang berpegang ini adalah benda mati. Apalagi? Oh iya, itu batu. Oh iya, itu laut. Nah, itu adalah benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Lalu selanjutnya ada benda hidup. Nah, benda hidup di sini ini sangat mudah. Coba kalian lihat, benda hidupnya adalah terbagi menjadi tiga. Kalau Bapak jelaskan, yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu adalah seperti Bapak dan kalian. Nah, ini manusia. Kita hidup. Nah, kita hidup. Arti hidup dia bisa tumbuh dan berkembang. Kita dari kecil, dari bayi, kita sampai sekarang itu namanya tumbuh dan berkembang. Nah, kalian seperti itu juga. Kalian dulu waktu bayi, nah waktu dulu sekolah di TK atau di pos, kamu sudah menjadi sekolah di SD. Nah, itu kalian itu buktinya kalian hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah makhluk hidup. Selanjutnya lagi, selain manusia, apa lagi makhluk hidupnya? Yaitu adalah hewan. Nah, hewan di sini banyak. Hewan di sini juga bertumbuh dan berkembang. Contoh misalkan, siapa yang di sini yang punya kucing di rumah? Oh iya, punya kucing ya kalian di rumah. Nah, itu adalah kalian melihat kan kucing itu dari dilahirkan dari bayi sampai mereka dewasa sampai mereka punya anak lagi. Nah, itu adalah makhluk hidup karena mereka bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya lagi, makhluk hidup yang akan Bapak bagi contohkan adalah tumbuhan. Tumbuhan ini misalkan kalian kalau pernah kalian menanam pohon, siapa yang sini yang pernah menanam pohon, bunga atau semacamnya? Oh iya, kalian pernah. Nah, itu bagus karena tumbuhan atau pohon ini tadi berawal dari biji. Nah, biji tersebut kalau kita tanam maka dia akan tumbuh. Nah, itu adalah namanya tumbuh dan berkembang. Nah, bisa kita lihat kan yang awalnya dari biji, lalu bertunas, lalu mereka tumbuh, lalu mereka menjadi pohon, lalu mereka berbuah. Nah, itu adalah makhluk hidup. Nah, jadi kedua hal tadi itu bisa kita dari melihat dua hal tadi kita bisa melihat mengenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari makhluk hidup dan juga dari makhluk yang tidak hidup atau benda mati. Selanjutnya setelah
kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala dari benda hidup dan benda mati. Nah, lalu kalian kalau sudah mengenal itu artinya kalian harus percaya. Nah, arti percaya ini adalah beriman. Nah, seperti yang ada di buku kalian pada halaman 13, silahkan dibaca. Nah, di situ akan Bapak bacakan sebentar. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Nah, jadi kalau kalian ingin percaya, maka kalian harus mengenal dulu kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal? Iya, tadi sudah Bapak jelaskan salah satu caranya, yaitu dengan cara mengenal Allah melalui ciptaannya di alam semesta. Nah, ciptaan Allah itu ada terbagi dua kan tadi, ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Nah, alam semesta ini sudah Bapak jelaskan ada terbagi dua tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Nah, Al-Quran ini seperti yang ada di halaman 14, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, di sana ada pada surah Al-An'am ayat 102. Nah, di sini akan Bapak bacakan bunyi ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wallahu ala kulli syai'in wakil. Nah, artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 102. Nah, jadi ayat di atas tadi yang sudah Bapak bacakan itu adalah menjelaskan di dalam ayat tersebut, di dalam artinya itulah Allah, dzalikumullahu rabbukum. Nah, artinya tuh itulah Allah rabbukum, Tuhanmu. Nah, di sana sudah dikatakan dalam Al-Qur'an Allah itu adalah Tuhan kita semua. Arti kamu di sana adalah Bapa kalian dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Itu adalah Tuhan kita. Nah, selanjutnya lagi la ilaha illahu. Nah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, arti tidak ada Tuhan selain Dia itu Allah itu Maha Esa. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 102 dikatakan la ilaha illahu. Nah, artinya itu tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Nah, pencipta segala sesuatu. Nah, maka Allah itu tadi menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Selanjutnya wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi Allah ini memelihara segala sesuatu nih. Coba kalian pikirkan. Kita ini di bumi ini berputar 24 jam. Nah, siapa yang bisa mengatur itu semua? Hanya Allah yang bisa mengatur itu. Nah, misalkan adanya siang, adanya malam. Nah, di sana itu berganti siang dan malam secara teratur karena siapa? Hanya Allah yang bisa mengatur tersebut. Di sini siapa yang bisa mengatakan atau bisa yang menyebutkan siapa manusia yang bisa menjalankan matahari? Nah, tidak ada kan? Nah, berarti kalian sudah tahu bahwa yang bisa menjalankan matahari dari timur ke barat itu hanya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini seperti dalam surah Al-An'am ayat 102 ini. Selanjutnya setelah kita tahu tadi kan sudah Bapak bacakan. Tadi kan sudah Bapak bacakan ayatnya surah Al-An'am ayat 102. Nah, di sana kan sudah dijelaskan dzalikumullahu rabbukum. Nah, Allah itu adalah Tuhan kamu. Nah, Tuhan kita semua. Nah, habis itu setelah itu kan yang patut disembah itu hanya Allah dan Allah yang memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, disitulah kita bagaimana cara mengenal Allah. Nah, selanjutnya lagi pada bagian selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna seperti pada halaman 15. Nah, untuk bisa mengenal Allah segala sesuatu itu pasti ada namanya. Nah, Allah ini juga memiliki nama. Nah, di sana kita mengenal adanya Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. Nah, sini ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Iya benar, 99. Nah, bagus, pintar. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99. Nah, jadi yang kita ketahui ini 99, meskipun ada nama-nama lain lagi. Nah, tetapi yang kita akan pelajari adalah 99. Tetapi kita tidak mempelajari semua nama-nama Allah ini hari ini. Nah, tetapi kita akan mempelajarinya hanya pada 3 nama Allah. Nah, jadi yang pertama di sini akan Bapak bacakan seperti pada halaman 15, yaitu Al-Basir. Nah, Al-Basir ini ada siapa yang tahu artinya? Oh ya, Bapak jelaskan, akan Bapak sebutkan dulu artinya Al-Basiri adalah yang maha melihat. Nah, jadi Allah itu maha melihat. Nah, jadi kalau kalian itu perbuatan kalian seperti apapun, meskipun kalian bersembunyi dimanapun, maka Allah akan melihat segala perbuatan kalian. Maka meskipun tidak ada yang melihat, maka berbuat baiklah kalian. Misalkan Bapak beri contoh gini, misalkan kalian waktu istirahat, lalu ada teman kalian yang ingin nakal, lalu disembunyikannya
pulpen ke teman kalian, disembunyikannya sepatu teman kalian. Nah itu meskipun tidak ada yang melihat perbuatan kalian, tetapi apa? Allah Maha melihat, Al-Basir ini tadinya. Jadi Allah melihat semua apa yang kalian lakukan, entah itu yang baik atau yang buruk. Nah jadi kalau meskipun tidak ada orang yang ingin melihat atau tidak ada orang yang melihat kalian, maka tetaplah kalian berbuat baik. Maka itu adalah bukti kalian percaya bahwa Allah itu adalah Al-Basir, Maha melihat. Nah selanjutnya lagi, kalau misalkan kalian dengan teman kalian misalkan berbicara buruk, atau misalkan kalian mengajak teman kalian tapi teman kalian tidak tahu, itu tetap Allah tahu karena Allah Maha melihat perbuatan kalian. Nah maka berbuat baiklah kalian dimanapun kalian berada. Bapak beri contoh satu lagi, misalkan kalian waktu bulan puasa nih, nah kita kan mau bulan puasa ini, kalian misalkan waktu bulan puasa tidak ada yang melihat, misalkan mama tidak ada di rumah, ayah tidak ada di rumah, kakak tidak ada di rumah, lalu kalian diam-diam minum atau makan. Nah itu apa? Itu meskipun tidak ada yang melihat, tapi ingat, tanamkan dalam hati kalian Allah Maha melihat, Al-Basir. Nah jadi Asmaul Husna Al-Basir ini artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, pandangan Allah itu tidak ada batasnya. Jadi melihat apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan setiap harinya, meskipun kalian bersembunyi di tempat manapun. Nah itu adalah bukti Allah itu adalah Al-Basir, Maha melihat. Ya, selanjutnya, nah tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Kan sudah Bapak jelaskan jadi bagaimana praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin mempraktikkan, kalau percaya kita pada Allah itu adalah Al-Basir, Maha melihat, adalah apa? Kita dimanapun kita berada, maka kita harus tetap percaya bahwa Allah itu melihat. Misalkan kalau kita tadi ingin berbuat buruk kepada teman, kita yakin dalam hati kita, oh Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Misalkan kalian mau menyembunyikan barang-barang teman, kita ingat, oh Allah Al-Basir. Atau misalkan lagi kalian waktu sembahyang, misalkan kalian itu ada teman yang ingin mengajak bermain, kita ingat, oh Allah Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kalian tidak mau melakukan hal tersebut. Nah jadi setiap dimanapun kalian berada, maka berbuat baiklah. Nah itu tadi contoh dari sikap kita meneladani sikap Al-Basir tadi. Nah selanjutnya akan Bapak jelaskan. Nah Asmaul Husna, nama Allah yang kedua yang ada di dalam buku ini yaitu Al-Adlu. Nah Al-Adlu ini adalah artinya Allah Maha Adil. Di mana Allah Maha Adil? Contoh misalkan, coba lihat badan kalian, teman-teman kalian dan Bapak. Kalian diberikan bentuk yang sempurna. Nah, bentuk yang sempurna ini di mana? Kalian memiliki dua mata. Nah, kalian memiliki dua mata ini di mana? Di mana letak mata kalian? Itu di depan kan. Misalkan Bapak beri contoh, mata kalian ada di belakang. Bagaimana kalian melihat? Misalkan satu di depan, satu di belakang. Bagaimana? Nah, itu kan artinya Allah itu Maha Adil, menciptakan kita tuh sama semuanya. Nah, tidak ada yang dipandang-pandang. Nah, maka kita tuh di depan Allah itu adalah kedudukannya sama. Nah, jadi setelah itu kalau kita melihat misalkan lagi tangan kita ada berapa? Ada dua, sama ada dua. Nah, misalkan kaki kita ada dua sama, itu menandakan Allah itu Maha Adil. Nah, jadi Allah Maha Adil ini, Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap sama dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Nah, bahwa kalian arti yang adil berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan semua manusia sama di hadapannya. Nah, tidak ada membedakan sama sekali. Misalkan kalian ada yang berwarna kulit, misalkan tidak seperti temannya, itu tidak apa-apa. Karena itu apa? Itu memang adalah keberagamaan yang diciptakan oleh Allah. Nah, keberagaman yang diciptakan oleh Allah tadi kita berbeda satu sama lain, tetapi tetap Allah itu Maha Adil dan di depan Allah semuanya itu sama, yang membedakan hanya takwanya. Nah jadi ingat, misalkan Bapak tidak memandang misalkan oh kalian ini Bapak tidak memandang kalian itu misalkan oh kalian misalkan ada yang misalkan memiliki baju yang bagus, Bapak tidak apa-apa. Yang penting mereka itu kalian mau belajar di kelas ini Bapak sudah senang. Nah Bapak tidak memandang kalian oh bajunya bagus, kalian datang misalkan dengan tas mahal, sepatu mahal, Bapak tidak peduli. Yang penting kalian memakai sepatu sama sepatunya, kalian memakai kaos kaki sama kaos kakinya. Nah itu adalah bentuk dari apa? Al-Adlu tadi, Allah Maha Adil menyamaratakan bagaimana makhluk-makhluknya, tidak membedakan dari segi warna kulitnya, dari segi bentuk tubuhnya, dari segi apapun itu. Nah jadi Bapak juga melihat seperti itu di kelas ini. Bapak tidak memandang kalian memakai baju bagus, baju apa, yang penting kalian berpakaian rapi, bersih. Nah itu sudah bagus bagi Bapak. Nah untuk itu kalian juga perlu tahu, misalkan nih untuk teman kalian misalkan yang berbeda, kalian jangan menghina mereka. Karena apa? Itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan semua itu dalam bentuk sesempurna mungkin. Nah, disinilah Bapak beri contoh lagi. Misalkan kalian misalkan bersekolah di sini, tetapi ada orang lain yang bersekolah di sekolah lain dan kalian mengatakan, oh kalian bersekolah di situ, kalian tidak benar-benar sekolah. Nah itu tidak baik. Karena apa? Karena Allah itu Maha Adil. Yang membedakan
makhluknya di hadapan Allah itu hanyalah takwanya tadi, perbuatan baiknya. Nah jadi Bapak minta ya, mulai hari ini jangan kalian mengajak teman kalian, jangan kalian sampai membuli teman kalian, karena itu tidak baik, karena Allah Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, maka Allah akan bersifat adil kepada makhluknya. Jadi kalau kalian nanti ada bersifat tidak adil kepada makhluknya, maka Allah akan memberikan kalian dosa. Nah misalkan kalian mengatai teman-teman kalian, itu tidak baik, karena Allah menciptakan semua manusia itu adalah dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah sampai di situ untuk sifat al-adil, maka akan kita sambung dengan sifat al-azim. Selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang bagaimana sifat Allah al-azim. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang al-adil. Al-adil yaitu Allah yang Maha Adil. Jadi tadi kan sudah Bapak katakan, kalian jangan sampai membeda-bedakan teman kalian, karena Allah tidak membedakan semua makhluknya, itu semua makhluknya itu sama. Perbedaannya hanya di mana bagaimana perbuatan baik makhluk itu. Nah, jadi di sini akan kita lanjutkan atau bahkan Bapak lanjutkan tentang bagaimana sifat Allah yang ketiga, yaitu tentang al-azim. Nah, al-azim ini adalah artinya, coba kalian lihat dulu, kalian buka halamannya 18 selanjutnya lah, silakan. Nah, perhatikan apa arti al-azim tadi. Bapak mau tahu? Oh ya, benar, Allah Maha Agung. Nah, jadi sini coba kalian perhatikan anak-anak. Kita hidup manusia pasti memerlukan orang lain. Kalian perlu orang tua untuk hidup. Bapak perlu orang tua untuk hidup. Misalkan lagi kalian mau makan, kalian bisa mencari uang sendiri, sekarang belum kan? Nah, Bapak begitu juga. Bapak misalkan mau makan, meskipun Bapak misalkan bisa mencari uang, tetapi apa? Kalau Bapak mau makan, Bapak tidak bisa membuat mie sendiri. Misalkan Bapak bisa memasak mie, tapi tidak bisa membuat, perlu beli kepada orang lain. Nah, itu adalah manusia ini akan bergantung kepada orang lain. Nah, itu karena apa? Karena manusia ini tidak memiliki suatu kekuasaan tersendiri. Nah, jadi di sini sifat Allah al-azim yaitu Allah Maha Agung. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Nah, jadi Allah itu bisa sendiri. Misalkan Allah bisa menciptakan bumi ini sendiri, bisa menciptakan alam semesta sendiri. Nah, itu tadi kalau kita manusia itu kita perlu bantuan orang lain. Misalkan lagi seperti kalian mau belajar membaca, kalian perlu siapa? Perlu Bapak sebagai guru untuk memberikan pelajaran. Nah, itu adalah apa? Manusia itu perlu orang lain untuk bisa hidup. Selanjutnya lagi kalian hidup nih, misalkan kalau kalian misalkan mau bikin rumah, siapa yang bikinkan? Itu pasti tukang bangunan yang bisa membangunkan rumah. Meskipun kalian sudah punya uangnya, tetapi kalau tidak ada tukang bangunan yang ingin membantu, maka tidak akan rumah kalian itu terbangun. Nah, itu makanya manusia itu memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain, tetapi Allah tidak. Allah Maha Agung tidak memiliki ketergantungan. Misalkan lagi satu, beberapa contoh di kelas ini, kalian misalkan waktu kalian tidak masuk di kelas, pembelajaran kalian tertinggal, maka kalian mau mencatat pembelajaran kepada siapa? Kepada teman. Nah, itu artinya kalian apa? Akan bergantung kepada teman, kepada orang lain dalam menjalani kehidupan kalian. Nah, sampai di sini pembelajaran Bapak yang Bapak jelaskan, sudah Bapak jelaskan kan tadi tentang beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah ini kalian berarti harus mengenal. Nah, mengenal Allah tadi ada beberapa tahapan, yaitu mengenal Allah melalui ciptaannya berupa alam semesta terbagi dua, ada benda hidup dan benda mati. Dan alam semesta itu juga terbagi menjadi dua, benda hidup dan benda mati. Selanjutnya kalian akan mengenal Allah melalui Al-Quran yang sudah Bapak bacakan ayatnya tadi, Quran surah Al-An'am ayat 102. Nah, selanjutnya kalian akan mengenal Allah melalui nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99. Nah, tadi aku sudah Bapak jelaskan Asmaul Husna-nya itu ada terbagi menjadi 3, yaitu tentang Al-Basir yang Maha Melihat, Al-Adil Maha Adil, dan Al-Adil yang Maha Agung. Nah, sampai di sini pembelajaran dari kita. Salah hilaf, maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.